Wow, yang seger-seger. Ini seger banget, manis, gurih. Selain seger juga mengenyangkan dan enak banget di lidah. Pasti sudah tidak asing kan ya dengan makanan yang satu ini. Ini bumbunya juga lumer banget. Ini adalah es pisang hijau. Nah, ini enak banget. Pisangnya menggunakan pisang raja, mantep banget. Ini cocok banget untuk menu takjil kita saat bulan puasa Ramadan nanti. Halo Sobat Dapur Hari semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya masih di seputaran takjil ya. Kebetulan aku punya pisang raja, cuman pisang rajanya kecil-kecil. Sayang ya tidak kepake daripada kebuang. Jadi karena kecil banget, jadi aku bikin takjil es pisang hijau. Nah seperti ini. Es pisang hijau ini enak banget ya, rasanya manis, gurih dan mantep banget. Cocok banget untuk menu berbuka puasanya nanti ya, jadi untuk takjil kita saat bulan Ramadan nanti. Sebelumnya aku udah pernah bikin ya untuk es pisang hijau, cuman kali ini aku bikin lebih spesial lagi ya es pisang hijaunya. Nah, seperti ini. Ini cocok banget juga untuk ide jualan, mungkin ingin jualan takjil di bulan Ramadan, bisa kita jualan es pisang hijau. Nah ini rasanya tuh dijamin pasti enak banget ya. Nah oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat es pisang hijau yang gampang banget dan dengan rasa yang pasti enak, manis, gurih dan mantap banget, cocok banget untuk menu takjil kita nanti di bulan puasa dan cocok banget untuk ide jualan. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Oke, sekarang kita siapkan dulu ya untuk bahan pisang hijaunya. Ini kebetulan aku punya satu cengkeh pisang raja ya. Ini ukuran sangat kecil ya. Ini sudah dikukus. Kalau ukurannya sedang kita bisa gunakan 6 biji saja ya. Kita kukus dulu sebelum digunakan. Nah, sekarang kita kupas semua pisangnya yang sudah dikukus. Nah, ini sudah selesai dikupas semua. Sekarang kita siapkan untuk bahan kulitnya ya. Ini aku gunakan 125 gram tepung terigu. Ini kita masukkan dalam wajan gini aja biar lebih mudah untuk membuatnya ya. Kemudian kita tambahkan 50 gram tepung beras. Boleh gunakan merek apa saja ya kalau untuk ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita tambahkan juga 50 gram gula pasir. Aduk, kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan ya. Ini ukurannya 65 ml untuk santan instannya. Kemudian kita tambahkan 350 ml air putih. Nah, kita pakai untuk membersihkan sisa santan. Jadi sekalian ya untuk membersihkan sisa santan karena sayang kalau dibuangkan ya. Sambil kita aduk. Kita aduk sampai larut ya, tepungnya larut semua. Kemudian kita tambahkan pewarna dan perisa pandan ya, atau pasta pandan secukupnya aja, sesuaikan aja dengan selera ya, secukupnya. Kalau kurang boleh ditambahkan. Sukanya warnanya lebih gelap atau lebih terang, sesuaikan aja dengan selera ya. Nah ini aku aduk dengan whisk supaya tidak bergerindil, lebih cepat halusnya. Nah ini aku tambahkan lagi juga dengan pewarna hijau ya, supaya lebih sedikit gelap gitu warnanya, biar tidak terlalu terang, biar lebih bagus lagi warnanya. Kemudian kita masak adonan kulit ya, kita gunakan api sedang. Kita masak adonan kulitnya, nah kita gunakan api sedang aja. Kita aduk terus, jangan ditinggal ya, diaduk. Ini kita masak sampai mengental dan kalis. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini agar lebih licin ya, dan tidak lengket, kita bisa tambahkan 1 sendok makan margarin. Biar lebih licin dan nanti tidak lengket dan hasilnya juga bagus. Jadi kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Dan ini selesai. Kita matikan apinya. Kita sambil uleni sebentar aja ya dengan spatula sampai sedikit kalis adonannya, adonan kulitnya.
Kurang lebih seperti ini. Kita pindahkan ke mangkok. Dan ini adonan kulitnya siap diberi isian pisang raja. Ini pisang rajanya ya, yang sudah dikupas tadi. Nah, kita ambil plastik untuk alas ya, supaya lebih mudah. Kita ambil secukupnya adonan kulit dan kita pipihkan seperti ini. Kita pipihkan secukupnya aja ya, jangan terlalu tebal juga, nanti tidak enak. Nah, kurang lebih seperti ini, atau sesuaikan dengan selera ya untuk tebal tipisnya. Cuman jangan terlalu tebal, nanti tidak enak kalau terlalu tebal ya. Kita tambahkan pisang rajanya dan bentuk menyerupai pisang ya. Nah, kita taruh di tengah seperti ini, kita gulung dan kita bentuk menyerupai bentuknya pisang. Sebisa mungkin dirapatkan ya, supaya nanti saat dikukus dia itu tidak tidak jelek hasilnya. Jadi benar-benar rapat gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Letakkan di kukusan yang sudah dialasi daun pisang dan dioles minyak ya. Dioles minyak tujuannya supaya nanti tidak lengket. Nah, kita ulangi lagi ya. Ambil adonan secukupnya. Kita pipihkan. Ulangi seperti semula ya, seperti di awal tadi. Kita tambahkan pisang raja, kemudian kita bentuk menyerupai pisang. Dan ini bila dirasa kelebihan ya adonan kulitnya, boleh dikurangi, tinggal dipotong saja. Kita rapatkan bentuk seperti pisang. Seperti ini, bagus ya. Warnanya juga bagus mengkilat, nampak licin. Nah, kita tata di kukusan ya, di dalam kukusan, dan lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan semuanya sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai dibentuk semua, kita tinggal mengukusnya. Bagus kan ya bentuknya? Nah, kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit ya. Kita tutup. Dan ini setelah dikukus selama 30 menit, hasilnya seperti ini. Kalau ingin hasilnya lebih bagus, tidak meluber-luber ya, kita bisa bungkus dengan daun pisang atau dengan plastik wrap seperti ini sebelum dikukus. Jadi bisa kita bungkus dengan plastik wrap atau daun pisang. Nah, seperti ini sambil kita rapatkan. Jadi hasilnya nanti bagus, tidak mengembang ataupun meluber-luber ya. Hasilnya tetap bagus, kokoh gitu, dan tetap mulus hasilnya. Ini dimasukkan langsung ke dalam kukusan tanpa dialasi apapun ya. Kalau sudah dibungkus seperti ini, dibungkus daun pisang ataupun plastik wrap. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan buburnya. Ini kita tuang 100 ml santan instan. Kita siapkan dulu untuk santannya. Aku menggunakan santan instan aja biar lebih cepat ya, tidak usah kita meras-meras santan murni. Nah, kemudian kita encerkan dengan 300 ml air. Kita tambahkan 300 ml air, kita aduk rata sampai tercampur rata ya. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan 100 gram tepung beras. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita akan bikin bubur sumsum ya, jadi seperti bubur sumsum itu. Kemudian kita tambahkan santan instan yang sudah diencerkan tadi. Kita masukkan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi air sebanyak 400 ml. Jadi total yang dipakai untuk santannya 100 ml dan airnya 700 ml ya. Totalnya semua 800 ml ya. Nah, kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan dan kita aduk rata. Diaduk rata supaya tidak bergerindil ya.
Kemudian kita masak buburnya, gunakan api sedang ya untuk memasak bubur sambil diaduk. Kalau memasak bubur jangan ditinggal ya. Ini jadi harus diaduk terus sampai mengental biar tidak gosong. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini selesai, matikan api. Ini sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuk buburnya. Nah, kemudian kita pindahkan ke mangkuk untuk buburnya. Jadi supaya lebih mudah saat kita nanti menyajikan. Lumer sekali ya buburnya ya. Ini enak banget, lembut buburnya. Kemudian kita buat untuk bahan sausnya. Nih bahan sausnya ya, saus santan. Kita bisa siapkan 500 ml air putih dan 1 bungkus santan instan 65 ml. Kita masukkan langsung seperti ini. Kita campurkan ya. Kita bersihkan sisa santannya. Kita gunakan saus santan supaya rasanya lebih gurih nanti ya. Kemudian kita siapkan 1 lembar daun pandan dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini daun pandannya 1 lembar dan kemudian ini tepung maizena 1 sendok makan. Nanti aku tambahkan lagi 1 sendok makan ya. Ini aku beri dulu 1 sendok makan aja. Nah, kemudian kita tambahkan larutan air dan santan instan tadi. Kita aduk rata sampai semua tepung maizenanya larut ya, larut dalam air santan. Nah, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam supaya rasanya itu lebih gurih. Kita tambahkan garam ya. Nah, kemudian kita rebus saus santannya. Kita gunakan api sedang. Dari tadi memang gunakan api sedang ya, supaya tidak cepat gosong ya. Jadi kita pilih amannya aja, kita gunakan api sedang. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok makan tepung maizena. Kita larutkan dengan sedikit air karena ini kurang kental ya. Jadi aku mau lebih kentalkan lagi untuk santan, untuk saus santannya. Jadi aku tambahkan lagi. Jadi total tepung maizenanya 2 sendok makan ya. Nah, kita masak sampai mendidih dan mengental. Dan kurang lebih seperti ini. Ini selesai, matikan api. Nah, kita bisa aduk sebentar ya, supaya tidak pecah atau bergerindil hasil saus santannya, supaya halus dan bagus. Nah, kemudian kita pindahkan ke mangkok ya untuk saus santannya. Jadi saat menyajikan nanti biar mudah. Dan ini dia pisang hijaunya yang sudah dibungkus plastik wrap tadi, yang kita bungkus plastik wrap dan kita kukus. Hasilnya bisa kita lihat ya. Nah, setelah dikukus hasilnya kan masih bagus ya ini ya, dan tidak berubah, bagus banget. Nah, sekarang saatnya menyajikan. Kita ambil pisang hijaunya, tata di piring ya. Kita potong-potong pisang hijaunya agar memudahkan saat menikmati. Jadi jangan dibiarkan utuh. Saat makan itu biar enak, jadi kita potong-potong seperti ini. Cara penyajiannya memang seperti ini ya, jadi dipotong-potong gitu. Jadi supaya mempermudah saat kita menikmatinya. Nah, bagus kan ya? Ini pisangnya ada di tengah. Dan juga tidak terlalu tebal kan ya lapisannya atau kulitnya. Jadi nanti biar lebih berasa dan enak banget gitu. Ini juga rasa pisangnya itu sedikit manis, jadi tidak hambar. Jadi enak. Nah, ini aku ambil satu lagi ya. Ini karena kan pisangnya itu, pisang hijaunya tadi yang dipakai itu pisang rajanya terlalu kecil ya. Jadi kurang besar gitu kalau menurut aku. Jadi aku tambahkan lagi satu biar bagus penampilannya. Terlalu kecil-kecil. Dapatnya kecil banget memang kemarin pisang rajanya itu, jadinya kecil-kecil. Kalau agak tanggung atau sedang gitu enak, bagus jadinya ya, karena pisangnya kan kelihatan besar gitu kan ya, tapi ini pisangnya kelihatan kecil. Kemudian kita tambahkan secukupnya bubur sumsumnya ya, kita tambahkan sesuaikan dengan selera aja. Nah, kurang lebih segini untuk penataannya. Biasanya memang kalau pisang hijau itu disajikan menggunakan piring ya. Nah,
Kemudian kita tambahkan secukupnya sagu mutiara. Ini untuk mixnya ya, aku tambahkan sagu mutiara. Untuk sagu mutiara nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Linknya nanti aku tulis di deskripsi box ya, untuk resep sagu mutiara. Dan ini kita siram dengan saus santan secukupnya. Mau dikasih banyak juga enak, boleh-boleh aja ya. Untuk saus santannya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan susu kental manis secukupnya, biar rasanya itu lebih enak gitu kan ya, ada mixnya santan dan juga susu. Kemudian kita tambahkan sirup koko pandan juga secukupnya aja, sesuaikan aja dengan selera untuk sirup koko pandannya. Jadi perpaduan sirup koko pandan dengan ini tuh enak banget. Untuk link resep sirup koko pandan ada di deskripsi box ya. Sebelumnya kan aku udah pernah bikin kan ya untuk sirup koko pandan. Jadi nanti aku tuliskan di deskripsi box. Jadi kalau ingin membuat bisa lihat videonya nanti ya. Nah, terakhir kita tambahkan es batu, bisa pakai es batu kotak seperti ini atau pakai es batu serut. Yang biasanya itu ya, pakai yang serut ya untuk es batunya, jadi lebih enak gitu. Nah, ini dia es pisang hijaunya sudah siap untuk dinikmati. Nah, ini cocok banget untuk menu takjil kita di bulan puasa Ramadan nanti. Mungkin yang masih bingung ya, nanti bulan puasa Ramadan bikin takjil apa, ini boleh dicoba. Ini enak banget, seger banget, juga kenyang dan dijamin mantep banget. Keluarga pasti suka. Nah, cukup mudah bukan membuat es pisang hijau? Bisa untuk ide usaha juga ya, atau ide jualan. Mungkin yang ingin jualan takjil di bulan Ramadan nanti bisa dicoba ya. Nah, silakan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Hani. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.